Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Gimana teman-teman, kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya, selalu diberikan kesehatan, keselamatan dari kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten tentang react sebuah kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Kejadian-kejadian yang terbaru, ter-up to date, kejadian-kejadian yang viral ya. Yang di situ di dalamnya ada sebuah warga plus 62 yang sangat unik, yang sangat memiliki perilaku yang sangat aneh-aneh, perilaku yang harus dipertanyakan kenapa kok bisa melakukan hal seperti itu ya. Dan di video kali ini seperti biasa ya, saya akan mereact lah kayak biasanya, coba untuk teman-teman semua ya sebentar lagi menjelang hari puasa, kalian harus lebih semangat lagi ya. Nanti bakalnya puasa, mungkin cobaan-cobaan itu pasti datang ya. Cuma setidaknya kalian atau saya juga berusaha melewati cobaan-cobaan itu, karena setiap orang itu memiliki berbeda-beda cobaannya, intinya itu. Dan ingat ya teman-teman, ini cuma pesan dari saya. Intinya sesuatu itu tidak instan ya, semua butuh proses. Jangan sampai kalian berambisi untuk kaya tapi tanpa proses yang panjang. Karena apa? Itu bisa sangat membahayakan ya. Karena segala sesuatu instan itu tidak pasti, tidak abadi lah. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan mudah ditipu. Karena kan saya lihat di berita trading itu kan banyak sekali ya para korban yang tertipu. Ditipunya nggak sampai ratusan ribu ya, jadi sampai ratusan juta, sampai miliaran. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Tetap berpegang teguh pada jalan kalian masing-masing ya. Jangan sampai kalian goyah. Jangan sampai kalian goyah terbawa arus, itulah kuncinya. Jadi berhati-hati, karena lingkungan itu pengaruh. Itu sih pesan dari saya. Oke, kita langsung aja lihat beritanya. Berita apa yang up to date untuk hari ini. Bias. Barbar, Indonesia barbar. Lagi-lagi. Bentar. Mobil dijebakkan warga ke dalam sungai, pengemudi ugal-ugalan tabrak 2 orang. Buah mobil diamuk massa dan selanjutnya didorong masuk ke dalam sungai karena melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak 2 warga. Peristiwa ini terjadi di wilayah perbatasan Kelurahan 9-13 itu tepatnya tak jauh dari Gledek Palembang. Sempat berusaha kabur lalu laju mobil seketika berhenti lantaran ada tenda acara pernikahan yang berada di persis di tengah jalan. Menurut keterangan warga, ada 3 pria yang mengendarai mobil tersebut dan langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian. Sedangkan mobil yang mereka tumpangi ditinggalkan begitu saja. Wasna, warga 46 tahun sekitar, menuturkan 2 warga yang ditabrak saat ini sudah dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Nanti sudah dibawa sama polisi. Ya gini teman-teman, kemarin kan saya baru membahas ya tentang tabrak lari. Sekarang masih juga ada tabrak lari. Intinya ini mobil ini berjalan di sebuah gang, tapi berkecepatan tinggi lah, dan itu langsung istilahnya menabrak warga, dan pelaku yang ada di mobil ini dia kabur, tidak bertanggung jawab atas kelakuannya. Kan bangsat. Saya nggak habis pikir lah dengan orang-orang yang melakukan kesalahan dalam mengemudi lalu dia tidak bertanggung jawab lah atas tindakannya. Itu kan sangat meresahkan ya, sangat bisa merugikan bagi korban yang tertabrak. Dan untungnya aja ini nggak untung sih, seharusnya pelakunya ini segera ditangkap ya dan ditindaklanjuti. Karena kasihan ya yang ditabrak, kan dia ke rumah sakit butuh pertolongan medis dan butuh biaya juga gitu loh. Kan kasihan, yang pertama butuh pertolongan medis lah, ketika waktu ke rumah sakit itu yang nganter siapa? Saya juga nggak habis pikir dengan pelaku tabrak lari yang tidak mempertanggungjawabkan atas kelakuannya. Dan ini mungkin kalau tertangkap warga pasti ini dihakimi massa ya. Beda lagi kalau ketika menabrak dia langsung berhenti dan tanggung jawab, itu beda cerita. Tapi ini kan orangnya lari, jadi warga sudah emosi ya. Ini dia mobil Doni Salmanan, aset-asetnya disita ya. Cuma saya nggak lihat aset Indra kan disita sih, cuma nggak ditawang seperti ini. Kalau ini Indra kan kayak posnya, terus mobil-mobilnya, waduh. Ya kayak gini teman-teman, dapatnya cepat, keluarnya ya cepat. Makanya kan semua itu butuh proses ya.
Jadi untuk kadang-kadang itu saya bingungnya kenapa kok para korban, dalam arti korban trading ini, mereka kok ketika mereka sudah tahu kalah, kenapa kok diteruskan, itu masalahnya itu ya. Toh kalau mereka pun menang, apakah mungkin mereka diam aja ya? Karena ini kalah dan mungkin nominalnya sangat besar, mereka kayak tidak terima gitu loh. Makanya itu teman-teman. Jadi semua itu nggak instan ya. Kalian harus berhati-hati, jangan mudah diprovokasi dengan iming-iming cepat mendapatkan uang. Karena semua itu nggak secepat itulah teman-teman. Kan itu bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Intinya semua itu butuh proses. Dan saya nggak habis pikirnya ketika mereka menyampaikan uang katakanlah pertama 1 juta ya, dimasukkan trading aplikasi itu. Ketika kalah, kenapa kok mereka meneruskan? Mungkin 1-2 kali itu mencoba, tapi kalau sampai seterusnya itu kenapa kok mereka terus mencoba? Kan kesalahannya itu kan terlalu berambisi. Viral aksi seorang pemuda mengembar motor di kuburan. Kan gitu. Saya nggak paham ya, pola pikirnya gimana. Maksudnya kan intinya kan kuburan itu tempat tempat peristirahatan orang yang sudah meninggal. Dan ini malah dibuat geber knalpot. Kayak logikanya gini lah. Kayak di luar makam pun, di depan makam kayak di jalan raya itu pun menurut saya nggak etis ya. Inilah apalagi di dalam, terus di area makam di kayak padepokan, kayak di sebuah bangunan. Ini makamnya mungkin khusus ya, disendirikan mungkin tokoh agama atau gimana, saya nggak tahu. Cuma ini gebernya itu di dalam lingkungan kuburan makam. Itu teman-teman, saya nggak habis pikirnya itu ya, kenapa kok jalan pikirannya itu gimana, saya nggak tahu ya. Lihat, ini dalam makam, masa ini beban keluarga ya. Tabrak motor gede, 2 anak meninggal dunia. Motor gede dan ugal-ugalan. Pus Intia, kalian kan ini ramai di berita ya tentang pengendara moge yang menabrak 2 anak kembar itu. Masa kita baca sebagian beritanya. Pengendara moge yang tertabrak anak kembar damai dengan pihak keluarga, beri santunan 50 juta, bayangkan 50 juta saja loh. Dan ini dia menabrak 2 orang anak, 2 nyawa hilang, bayangkan. Anak kembar Husein Firdaus umur 8 tahun, umurnya 8 tahun semua, tewas ditabrak 2 pengendara moge saat melintas di jalan Kila Pucang, Pangandaran. 2 moge Harley Davidson yang menabrak Husein dan Hasan adalah Angga Putra dan Agus Wandari. Angga yang menabrak Husein dan Agus menabrak Hasan tertabrak saat hendak menyeberang di ruas jalan Kalipucang. Keduanya tewas di lokasi kejadian karena luka parah. Anak kembar itu tentunya terpukul atas peristiwa. Karena meski demikian, keluarga sudah ikhlas. Ia mendamai keluarga tidak akan memperpanjang masalah tersebut. Keluarga menyerahkan kasus ini. Pihak keluarga juga sudah berdamai dengan 2 pengendara motor gede itu. Bayangkan maksudnya moge, motor mewah. Ya maksudnya kan ya tolong dikasih yang lebih lah. Ini masalah bukan kehilangan harta benda, tapi kehilangan sosok orang yang disayangi ya. Sosok anak, sosok harapan masa depan. Ini loh teman-teman, kan banyak sekali ya. Terkadang itu ketika mengendarai sebuah moge, kebanyakan ini ada beberapa oknum rider moge itu kayak ugal-ugalan. Maksudnya tidak memikirkan keselamatan kendaraan lain atau orang lain, dia memilih egois lah. Mungkin dia mentang-mentang merasa punya seenaknya sendiri, kan itu sangat sangat tidak baik ya. Karena kan namanya jalan raya itu milik semua warga Indonesia. Semua berhak memakai, tapi jangan sampai seenaknya sendiri ya. Kita harus memikirkan pengendara lain. Jadi sama-sama nyaman, sama-sama hati-hati, kan gitu kan enak kan. Sekian dulu teman-teman react untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Raditya Ampilanto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten tentang react sebuah kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Kejadian-kejadian yang bervariasi lah. Itu teman-teman. Dan ini sedikit info ya. Mungkin saya dalam 1 minggu mungkin upload 2-3 kali ya. Tergantung ada waktu atau maksudnya tergantung bisa membagi waktu gitu. Tapi kalau 2 kali pasti ya. Tapi kalau untuk menjadi 3 kali itu masih saya usahakan lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Yang terpenting
tetap konsisten lah dalam hal apapun. Oke, tetap jalan pada jalan kalian sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.